Pria ini bernama Mickey. Dia ini seorang penulis buku horor yang sering berkeliling Amerika untuk menguji tempat-tempat berhantu. Di malam harinya, Mickey pergi ke sebuah hotel untuk melakukan penginapan. Sesampainya di tempat penginapan, pemilik hotel menceritakan kejadian gantung diri di hotel mereka pada tahun 1860. Tepat dengan pekerjaannya sebagai penulis buku horor, Mickey meminta pemilik hotel untuk memberikan kunci kamarnya. Mickey pun pergi ke kamar itu untuk menguji kejadian aneh di kamar tersebut. Night brings. Pagi harinya, Mickey menelpon pihak hotel dan mengatakan kalau dia tidak menemukan kejadian aneh di kamar tersebut. Kemudian Mickey pergi ke sebuah toko buku untuk melakukan perilisan buku terbarunya. Setelah dari situ, Mickey lanjut ke kantor pos untuk mengambilkan kiriman surat dari penggemarnya. Ketika Mickey membuka semua suratnya, ada satu surat yang tidak asing dilihatnya. Surat itu menggambarkan sebuah hotel bernama The Dolphin yang berisikan jangan masuk ke kamar 1408. Mickey pun kepikiran kalau itu adalah sebuah tantangan untuknya. Sesampainya di rumah, Mickey langsung menelpon resepsionis hotel untuk menyediakan kamar 1408 untuknya. Namun resepsionis itu mengatakan kalau kamar tersebut tidak tersedia. Mickey pun bingung apa maksud dari surat tadi, sampai-sampai pihak hotel tidak menyediakan kamar tersebut untuknya. Lalu Mickey langsung memutuskan untuk pergi ke hotel tersebut. Good evening, sir. Can I help you with your bag? No. Welcome to the Dolphin, sir. Are you checking in? And how are we spelling that today? Ketika Mickey memesan kamarnya, pihak resepsionis memanggil manajernya untuk langsung bicara pada Mickey. Mickey pun bertemu dengan manajer hotel bernama Gerard Olin. Dia langsung membawa Mickey ke ruangannya untuk membicarakan suatu hal tentang kamar tersebut. Olin menjelaskan kepadanya kalau kamar tersebut tidak dibuka dari tahun 1912. Karena 95 tahun terakhir tidak ada yang bisa bertahan di kamar tersebut selama 1 jam. Lalu Olin mengeluarkan sebuah buku besar yang berisikan korban-korban akibat menginap di kamar tersebut. Jumlah korban terakhir di kamar tersebut sebanyak 56 orang dan tidak ada satupun yang selamat dari kamar tersebut. Olin mencoba untuk menghalangi dan menyuap Mickey, tetapi Mickey bersikeras dan menuntut Olin jika dia tidak dibiarkan menginap di kamar tersebut. Akhirnya Olin pun setuju dan memberikan kunci kamar 1408 untuknya. The Usador Corporation prefers to pretend there's no problem. 1408, it's a light turn. The sheets have been changed to 111 here. A few years ago, a young maid from El Salvador was laughing hysterically. Sesampainya di lantai 14, Olin mengatakan untuk jangan masuk ke kamar 1408. Namun Mickey mengabaikan perkataannya dan lanjut mencari kamar tersebut. Mickey pun mulai berjalan mencari kamarnya sambil melihat buku korban kematian dari kamar tersebut. Di tengah mencari kamarnya, Mickey berhenti dan melihat kalau dia telah kembali ke pintu lift yang sama. Mickey pun heran dan mulai curiga dengan kamar tersebut. Sesampainya di kamar 1408, Mickey melihat keadaan kamar terlihat normal. Mickey pun menceritakan pada alat perekamnya untuk membuktikan kalau kamar tersebut tidak ada kejadian yang sangat aneh. Mickey mengecek semua isi kamarnya dan terlihat normal sama seperti kamar-kamar lainnya. Round 1 goes to the hideous Mr. Olin for effective aggression. Ketika Mickey mengecek jendela luar, tiba-tiba radio kamarnya berbunyi dan membuat Mickey terkejut. Mickey juga melihat sepasang coklat di atas kasurnya. Ia pun merasa kalau ada seseorang di dalam kamarnya, dan Mickey langsung mencari orang tersebut. Namun Mickey tidak menemukan siapapun di dalam kamarnya. Lalu Mickey mulai kepanasan dan melihat kalau alat pengukur suhunya telah rusak. Mickey pun menelpon pihak resepsionis untuk mengirimkan seseorang memperbaiki alat pengukur suhunya. Kemudian petugas hotel datang ke kamarnya untuk memperbaiki alat pengukur suhunya. Namun petugas itu tidak mau masuk ke dalam karena takut dengan kamarnya.
Petugas itu pun mengajari Mickey memperbaiki alat pengukur suhunya hingga pengukur suhu tersebut bisa digunakan kembali. Ketika Mickey berbalik arah, tiba-tiba petugas itu menghilang meninggalkan kamarnya. Mickey pun mulai curiga dengan kejadian aneh di kamar tersebut. Dia pun mematikan lampu kamarnya dan menghidupkan lampu ultraviolet. Ketika Mickey bersantai di atas kasurnya, tiba-tiba radio jam kamarnya menghitung mundur dari 60 menit. Mickey pun mulai percaya dengan perkataan manajer hotel kalau tidak ada satupun yang bisa bertahan di kamar tersebut selama 1 jam. Kemudian Mickey kehilangan pendengarannya. Mickey pun mencoba mendengarkan suara dari luar jendela, tapi tetap dia tidak bisa mendengarkan suara apapun. Saat Mickey kembali ke kamarnya, tiba-tiba jendela kamarnya tertutup dan membuat tangannya berdarah. Mickey pun langsung segera membersihkan tangannya ke kamar mandi. Tapi ketika Mickey menghidupkan kerannya, keran tersebut mengeluarkan air panas dan membuat tangan Mickey semakin parah. Kemudian Mickey mendapatkan telepon dari pihak resepsionis dan mengatakan kalau makanan yang dipesan Mickey akan sampai 10 menit lagi. Tapi Mickey mengatakan kalau dia tidak pernah memesan makanan tersebut. Mickey pun mulai kesal dengan pelayanan hotelnya dan mencoba keluar dari kamar 1408. Tapi ketika Mickey mau keluar, pintu kamarnya tidak bisa terbuka dan kunci kamarnya terputus. Mickey pun melihat keluar pintu kamarnya dan ada sebuah mata yang menatap Mickey. Dia pun lari ketakutan dan segera minta tolong keluar jendela. Di luar jendela, Mickey melihat seseorang yang tinggal di seberang hotelnya. Mickey pun mencoba minta tolong pada pria tersebut. Mickey membuat gerakan minta tolong dari jendelanya, tapi Mickey heran dengan pria tersebut yang selalu mengikuti gerakannya. Mickey pun mengambil lampu kamarnya dan mendekatkannya ke wajahnya. Mickey pun melihat wajah pria itu dan ternyata pria tersebut adalah dirinya sendiri. Lalu Mickey melihat pria yang di seberang hotelnya dipukul oleh makhluk yang tak kasat mata. Ketika Mickey berbalik arah, dia pun dipukul oleh makhluk tersebut dan membuat Mickey semakin ketakutan. Kemudian Mickey menceritakan semua kejadian tadi kepada alat perekamnya. Tiba-tiba TV kamarnya menyala dan menampilkan kenangan masa lalu Mickey di saat anaknya masih hidup. Mickey pun kangen pada anaknya dan mencoba meraih anaknya. Mickey pun mencoba mencari ide untuk keluar dari kamar tersebut. Namun tiba-tiba beberapa hantu yang meninggal di kamar tersebut muncul dan melompat dari jendela. Semua kejadian yang dilakukan hantu ini sama seperti kejadian yang dilakukannya untuk bunuh diri. Tapi Mickey tidak ingin dengan hal itu dan harus keluar dari kamar 1408 dengan selamat. Mickey pun mencari denah kamarnya lalu menghitung jaraknya dengan kamar yang berada di sebelahnya. Sayangnya Mickey tidak menemukan jendela apapun di sebelah kamarnya. Mickey pun kembali ke kamarnya dan melihat denah itu lagi. Mickey melihat kalau kamarnya adalah satu-satunya yang ada di hotel itu. Mickey pun panik dan mencoba minta tolong pada mantan istrinya bernama Lily. Namun Lily hanya bisa berkata kalau dia sibuk hari ini. Mickey pun mencoba memintanya untuk membantu menyelamatkannya. Tapi tiba-tiba air darurat keluar dari kamarnya dan membuat laptopnya rusak. Mickey pun segera menghancurkan saluran airnya dan mencoba keluar lewat dari atap kamarnya. Mickey pun mencoba minta bantuan pada kamar sebelahnya, dan ternyata kamar sebelahnya adalah ruangan masa lalu Mickey di saat anaknya masih hidup. Ketika Mickey minta bantuan dengan kamar lainnya, tiba-tiba makhluk aneh datang dan mengejar Mickey. Mickey pun kembali ke kamarnya dan tiba-tiba kamarnya berubah menjadi kenangan masa lalunya. Mickey dihadapkan dengan semua perbuatannya yang egois kepada keluarganya. Dia pun menyesal dengan kejadian masa lalunya. Mickey pun langsung mengambil sebuah buku Alkitab untuk dibacanya. Tapi sayangnya buku tersebut kosong dan tidak terisi apa-apa. Dia pun menyesal dan terlambat untuk bertobat. Tiba-tiba kamarnya berubah menjadi salju dan semua ruangannya menjadi beku.
Mickey pun melihat pengukur suhunya dan ternyata suhu tersebut turun menjadi minus. Dia pun segera menghidupkan api di kamarnya. Lalu tiba-tiba laptopnya menyala dan Lily menelponnya. Mickey pun segera minta tolong pada Lily untuk menelpon polisi. Lalu seketika muka yang di layar laptopnya berubah menjadi makhluk yang sama seperti dirinya. Pria itu mengatakan kalau dia akan mengajak Lily masuk ke dalam kamar 1408 dan akan membunuh Lily. Lalu tiba-tiba kamarnya mulai runtuh dan barang-barangnya mulai hancur berantakan. Semua foto di kamarnya juga bergerak dan terdengar suara minta tolong. Mickey pun mengambil sebuah kayu lalu memukul foto yang ada di dinding kamarnya. Air pun mulai keluar dari foto itu dan membanjiri kamarnya. Keesokan harinya, Mickey terbangun di rumah sakit bersama Lily. Di sana, Mickey menceritakan semua kejadian yang ada di kamar 1408. Mickey juga mengatakan kalau dia pernah menelpon Lily untuk minta bantuan menyelamatkan Mickey dari kamar 1408. Tapi Lily tidak pernah menerima telepon dari siapapun. Di malam harinya, Mickey dan Lily pergi berkencan di sebuah kafe. Di sana, Mickey mengatakan kalau dia akan menulis semua kejadian yang ada di kamar 1408. Lalu tiba-tiba Mickey dikagetkan dengan pelayan kafe yang mirip dengan wanita di kamar 1408. Mickey pun pergi dari kafe itu dan pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Mickey menulis semua kejadian yang ada di kamar 1408. Mickey menulis semua kejadian itu dan membuatnya ke dalam sebuah buku. Setelah dari situ, Mickey mengantarkan tulisan bukunya ke kantor pos untuk mengirimkan ke penerbit. Sesampainya di kantor pos, Mickey dikejutkan lagi dengan semua petugas kantor pos yang mirip dengan staf di Hotel The Dolphin. Semua petugas itu pun mulai berubah menjadi jahat dan menghancurkan ruangan kantor pos. Mickey pun kembali ke kamar 1408 dan ternyata Mickey yang keluar kencan bersama Lily adalah ilusinasi pikirannya. Mickey terlihat stres dengan semua kejadian aneh di kamar 1408. Lalu tiba-tiba anak Mickey yang telah lama meninggal datang ke kamar itu. Mickey pun senang dan langsung memeluk anaknya. Namun beberapa menit kemudian anaknya berubah menjadi abu seperti manusia yang telah lama meninggal. Mickey pun kesal dengan semua ini. Dia pun melempari semua barang yang ada di kamar tersebut untuk melampiaskan kekesalannya. Kemudian radio jam kamarnya habis menghitung 60 menit. Mickey pun berhasil bertahan di kamar 1408 dalam waktu 1 jam. Lalu kamar itu berubah menjadi kamar normal seperti biasanya. Tiba-tiba Mickey mendapatkan telepon dari resepsionis dan mengatakan kalau waktunya akan terulang lagi. Mickey pun mematikan teleponnya dan melihat sebuah tali untuk mengakhiri kehidupannya. Tapi Mickey tetap berjuang untuk keluar dari kamar 1408. Kemudian Mickey mengambil minuman keras dan membuatkan api untuk membakar kamar tersebut. Semua orang pun berkeluaran dari hotel itu dan menyelamatkan diri mereka. Sementara Lily datang untuk membantu Mickey. Lalu Mickey melemparkan sebotol kaca ke jendela kamarnya dan membuat api semakin besar. Api pun mulai membesar dan membakar semua isi kamarnya termasuk dirinya sendiri. Mickey pun adalah satu-satunya orang yang bisa menghancurkan kamar 1408 dan tidak ada lagi kejadian horor di kamar tersebut. Dan film pun selesai.